Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon maaf karena hari Rabu kemarin eh, ada yang mohon izin untuk ada teman kita si Cecep lagi berduka karena harinya pas ketika itu wafatnya, jadi saya liburkan dahulu karena ada beberapa teman-teman yang ingin hadir ke rumah duka. Jadi kita ganti hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai, tetapi jika memang ada tabrakan mata kuliah di kelas MI, silakan nggak apa-apa meninggalkan ini. Nanti khawatir habis pulsa, kan kasihan. Tanpa memperpanjang mukadimah, ini saya coba share materi kita. Hari ini kita belajar tentang good governance. Ya. Oke, kita belajar tentang good governance. Kalau bahasa Indonesianya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi kalau sekarang, tata kelola pemerintahan itu tidak cukup cuma baik saja, tetapi harus bersih. Karena menurut data, kita data korupsi, data kata belece, uang pelicin itu sudah jamak di Indonesia dan sudah menjadi rahasia umum. Sehingga baik saja tidak cukup, tetapi harus bersih harapannya. Nah, materi ini nanti akan terbagi menjadi 4. Ya, ada pendahuluan, ada pemahaman tentang good governance, terus aplikasinya dalam ini, bagaimana good governance itu, dan nanti ada penutup. Kenapa ini penting? Karena siapa tahu nanti di antara kita ada yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga perlu mengawasi pemerintahan berjalan dengan baik dan benar, serta bersih. Atau mungkin ada di antara kita nanti yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, yang digaji oleh negara, bertugas pada instansi-instansi pemerintahan resmi, hingga perlu belajar tentang ini. Bagaimana sih sebenarnya, dan apa itu good governance. Oleh yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, di HMI, di kami, di PMII, mungkin sudah pernah dengar istilah good governance. Karena ini sudah menjadi kajian yang sangat menarik bagi kita semua. Kajian yang luar biasa, menjadi fokus pemerintah, fokus para aktivis-aktivis, mengamati bagaimana pemerintahan Indonesia, pemerintah nasional, pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten bisa berjalan dengan baik, benar, dan bersih. Tuh. Ini materinya. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Oke, pada prinsipnya di berbagai negara ada penggunaan prinsip-prinsip administrasi publik klasik lama yang semakin hari semakin tidak cocok dengan tuntutan perkembangan zaman. Sehingga perlu adanya, ya kan, latar belakang kenapa kita perlu nih. Apa ini? Kenapa ada good governance? Jadi kalau dulu kita mendapatkan pelayanan publik, misalnya sederhananya, ya kan, dengan mesin tik, dengan datang ke lokasi, tetapi sekarang pelayanan-pelayanan itu kita bisa dapatkan dengan cepat melalui internet, dengan dunia digital yang sangat berkembang saat ini. Yang kedua, hal ini juga sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi yang serba cepat dan efisien, sehingga waktu yang semakin singkat dalam penyampaian informasi dan kecanggihannya menyebabkan semua akses kegiatan dalam kehidupan dapat diketahui dengan mudah. Misalnya Politeknik PGRI Banten, yang paling sederhana, yang paling dekat dengan saya, dengan kita semua. Kemarin kita mengajukan pendirian prodi D4, Diploma 4 atau S1 terapan bisnis digital. Kalau dulu pengajuan prodi baru itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
terus borangnya itu tinggi sekali, mungkin 30 cm, bahkan 60 cm, berbox-box dibawa, dokumen dibawa ke LLDikti di Bandung, di Dikti Perwakilan Wilayah Jawa Barat Banten, Jabar Banten, LLDikti 4 wilayah Bandung, dibawa ke Bandung dulu tahun 2015-an. Ketika itu kita mau mengajukan prodi, bawanya setebek tebal, ya kan, ratusan halaman, pakai kontainer box, bawa ke Bandung, dokumen proposal pengajuan prodi baru, ya kan. Tetapi kemarin ketika baru kita mengajukan pembukaan prodi S1 terapan, dan alhamdulillah izinnya sudah sedikit lagi, Dikti sudah approve. Sekarang tinggal kita upload dokumen di internet, di namanya Silem Kerma, ada aplikasinya tersendiri untuk pengajuan prodi baru, ya kan? Upload, nanti kita tunggu prosesnya. Setiap proses ketahuan. Pengajuan ACC dosen di Dikti. Oke, approve di ACC. Terus masuk ke Bandung, ke LLDikti wilayah 4. ACC pemeriksaan aspek non dosen, kurikulum, ya kan, visi misi, silabus, dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Nah, approve, ketahuan prosesnya. Oh, terus balik lagi ke Dikti untuk approve, validasi. Terus dari Dikti sudah di ACC lagi masuk ke Ban PT. Nah, sekarang kita udah di Ban PT, tinggal menunggu SK-nya turun. Udah ACC, insya Allah tahun depan kita sudah mulai membuka penerimaan mahasiswa baru S1 terapan bisnis digital. Nah, semua proses yang dilakukan tadi, mulai dari pengajuan awal sampai ke Ban PT dan sekarang tinggal menunggu surat cetakannya, itu sudah secara ini sudah diizinkan. Tinggal cetakan kertas 1 lembar yang diberikan kepada 2 lembar yang diberikan kepada kita. Setiap prosesnya bisa diketahui. Oh, ini lagi diperiksa. Tanggal selesainya kapan? Oh, ini udah ACC tanggal berapa? Nanti naik lagi. Nah, semuanya itu bisa dipantau dengan cepat. Tetapi ketika dahulu masih pelayanan administrasi publik dengan sistem klasikal, zaman all, itu masih tidak bisa dipantau. Kalau sekarang bisa kepantau semuanya. Yang ketiga, Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia juga tidak terlepas dari pengaruh perubahan tersebut, menuntut adanya efisiensi, efektivitas, dan transparansi pada semua bidang, terutama pada manajemen pemerintahan. Ya kan? Nah, prinsip-prinsip perubahan-perubahan yang di atas yang terjadi ini menuntut adanya prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Kalau dulu kita mau ngurus KTP lama. Kalau sekarang, kemarin saya ngurus KTP perpindahan rumah di Dinas Dukcapil di Capil Kota Serang. Saya ngurus pengantar di Dukcapil itu saya tunggu cuma sekitar 30 menit sampai 1 jam. KTP saya langsung jadi. Berarti sangat efisien dan sangat cepat sekali prosesnya. Tidak makan biaya banyak, ya kan? Kalau dulu ngurus KTP harus bayar ini itu, lama sekali. Ini penting sekali untuk kita ketahui, menjadi latar belakang kenapa perlunya kita belajar tentang prinsip good governance. Nah, penerapan prinsip good governance di Indonesia mulai diperkenalkan pada masa reformasi. Dia ada hikmahnya juga reformasi itu. Sehingga prinsip-prinsip pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih mulai berjalan. Ada tuntutan dari masyarakat agar ini terbuka. Bahkan mulai dari semenjak era reformasi, mulai beralih yang kita sebut kemarin, yang awalnya polanya sentralisasi terpusat, terus beralih menjadi desentralisasi. Desentralisasi bentuknya seperti apa?
adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan pengaturan bidang-bidang tertentu kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah berhak mengatur dirinya sendiri. Makanya ada yang beda. Daerah ini dan daerah ini beda. Kenapa? Karena tergantung kemampuan pemerintah daerahnya masing-masing. Misalnya nih, kebijakan yang paling sederhana. Kalau di Banten, ada kebijakan gas gratis nggak? Gas 3 kg gratis, ada nggak? Belum ada ya? Nah, tapi ada di daerah tertentu. Di Cilegon nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nggak Tapi ada. di tanah kelahiran saya, di Bengkulu, itu tabung gas 3 kg di jatah rumah tangga, itu tinggal tukar tabung kosong ke pangkalan dan kita ngambil secara gratis. Sudah disiapkan 30.000 tabung gratis, ya kan? Luar biasa. Jadi kebijakan ini tergantung pemerintah daerah masing-masing. Maksudnya apa? Ini semua agar mendekatkan pelayanan yang tadinya semuanya dipegang oleh pemerintah daerah, sekarang dipegang oleh pemerintah pusat, sekarang dipegang oleh pemerintah daerah. Harapannya bisa menjadi lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Dan ini juga dengan adanya transparansi ini diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Walaupun memang masih ada kekurangan, tetapi masih kita tetap apresiasi. Ya. Ini hampir sama. Oh, ini saya ke copy, sorry. Oke, sekarang kita belajar nih, tujuan pembelajaran good governance ini. Ya kan? Agar nanti kita semua bisa belajar tentang berkaitan dengan visi, misi, organisasi, dan masalah yang dihadapi bangsa. Kita belajar tentang wawasan yang terbuka, ya kan? Nah, sekarang kita belajar nih, visi pemerintah Indonesia. Kita tahu Jokowi, tapi tidak tahu visi misinya, kan? Nah, ini visi misi yang kita sekarang nih, pemerintah. Yang lagi dipegang oleh Presiden Joko Widodo yang terhormat. Apa visi Indonesia? Visi organisasi ada. Visi itu apa? Visi itu adalah goal besar yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, daerah, bangsa, atau perusahaan bisa jadi. Visi Indonesia adalah terwujudnya Indonesia berdaulat. Nah, berdaulat. Berdaulat, tidak diinjak-injak negara lain, tidak diremehkan negara lain. Ya. Kita mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, itu targetnya. Tidak tergantung impor, tidak tergantung dengan asing dan asing. Ya. Dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ini kalau di Banten udah luar biasa nih, kepribadian gotong royong. Sedikit-sedikit ngumpul, bacakan gitu ya. Itu udah bagian kepribadian gotong royong tuh. Sedikit-sedikit ngumpul, pertelihan gitu. Riung, itu luar biasa memang. Patut ditiru oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Ini misi pemerintah Indonesia. Kan? Anda bisa baca ini, nanti saya share juga. Pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya. Yang kedua, misalnya, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, demokratis berdasarkan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif. Nah, ini Indonesia memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, nomor 5-nya. Nomor 6, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan. Kalau kita perhatikan misi ini dan dijalankan dengan baik misi negara kita, maka saya percaya bahwa Indonesia akan sangat maju. Indonesia bisa menjadi 5 besar kekuatan dunia. Kan? Anda boleh baca bahwa data, sebentar saya beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kegiatan Indonesia Human Capital Summit. Oke. Nih data sebentar. Oke, bukan ini. Saya ingin menunjukkan data bonus demografi Indonesia yang Anda perlu ketahui. Oke, sebentar. Saya cari datanya dulu, lupa. Oke. Ini saya stop yang ini. Saya share yang lain ya. Ini sebuah data yang juga cukup penting untuk saya, untuk Anda ketahui. Ada di data di sini. Oke. Ini 16 November disampaikan oleh Bapak Kementerian BUMN. Mungkin ada yang lihat status saya kemarin. Jadi Indonesia dituntut untuk melakukan berbagai perubahan sehingga perlunya good governance, pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap kita yang hadir hari ini diharapkan bisa reskilling dan upskilling. Karena sekarang masa disrupsi. Dulu ada pekerjaan yang sekarang tidak ada. Pekerjaan yang dulu ada, sekarang tidak ada. Nah, termasuk nanti, kalau Anda baca, ada pekerjaan yang berpotensi tergusur karena teknologi. Contohnya apa? Kurir. Dulu tukang pos kemana-mana, sekarang udah mulai hilang tukang pos. Kasir dan teller bank. Customer service, door-to-door, telemarketing, buruh tani, operator pabrik, pegawai administrasi. Ini akan kemungkinan tidak ada, hilang ke depannya pekerjaan itu. Ya. Nah, ini Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030 akan menghadapi populasi angkatan kerja 70% dari total populasi. Ini penting saya sampaikan untuk Anda ketahui bersama. Kenapa penting disampaikan? Karena ketika kita berada pada tahun ini, kita sudah memasuki masa bonus demografi ini sekarang, persaingan Anda semakin ketat. Ketika Anda tidak mengupgrade diri, mudah mengeluh, capek sedikit berhenti kerja, persaingan Anda akan tergilas. Karena ada 70% dari populasi masyarakat Indonesia, ini adalah angkatan kerja. Jadi saingan Anda akan menjadi lebih besar. Makanya perlu program magang kerja. Itu data yang ingin saya
sajikan kepada Anda tentang bagaimana kita berada pada kondisi yang sangat menantang menurut saya. Ini tugas pemerintah untuk bisa mewujudkan misi-misi negara ini, 8 ini, agar Indonesia bisa bersaing dengan luar negeri. Agar masyarakat pekerja angkatan kerja Indonesia tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing. Nah, banyaklah cerita. Kalau Anda pergi ke satu daerah, perumahan di dekat kampus kita, ada yang full isinya orang luar negeri semua. Nah, ini problem bangsa kita yang harus kita ketahui. Yang kita perlu juga belajar agar problem-problem ini ke depan bisa kita bantu untuk selesaikan bersama. Satu, merosotnya kewibawaan negara. Wah, Anda dengar berita terakhir kemarin tentang Cina mengklaim Laut Cina Selatan sebagai daerah mereka. Wah, itu kan sebuah tindakan yang luar biasa. Menginjak-injak kewibawaan negara. Nah, harapannya ketika Anda menjadi salah satu stakeholder memegang kebijakan negara bisa lebih baik daripada itu. Melemahkan sendi-sendi perekonomian, merebaknya intoleransi, ya kan? Nah, masalah ini harapannya bisa terpecahkan kalau pola good governance dijalankan secara konsekuen oleh masyarakat, terutama aparatur sipil negara. Nah, target pemerintah Indonesia menjadi 10 kekuatan besar dunia tahun 2030. Nah, tahun 2050 6 kekuatan besar. Kalau saya sih lebih setuju 5. Masuk 5 besar kekuatan dunia. Kan ini targetnya ke depan. Kita berdoa saja semoga peluang dan tantangan pembangunan bangsa tidak membuat Indonesia kalah dan persaingan ini bisa membuat Indonesia tetap kuat sehingga menjadi 5 besar kekuatan dunia. Mungkin itu dulu untuk presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan.